Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat menggelar Operasi Berantas Jaya 2025. Kegiatan ini digelar untuk memberantas aksi premanisme dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 14 pria di kawasan Taman Sari Senin 12 Mei 2025 tadi. Ini adalah bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang berlangsung beberapa waktu terakhir. 14 pria yang diamankan itu merupakan juru parkir liar dan pak ogah. Mereka selama ini beroperasi secara tidak resmi dan meresahkan warga. Dari operasi yang digelar Polres Metro Jakarta Barat, ada sejumlah titik yang menjadi fokus utama. Di antaranya parkiran Apotek Roxy, putaran Grand Paragon, lampu merah Olimo, serta perempatan Pujasera dan Mangga Besar. Setelah diamankan, para pelaku langsung didata dan dilakukan pengecekan lebih lanjut terkait kemungkinan afiliasi dengan organisasi masyarakat yang tak bertanggung jawab. Kaitan dengan Operasi Berantas Jaya yang berlaku dari tanggal 9 Mei sampai 23 Mei 2025, untuk sasaran utama kami yakni adalah premanisme dan juga pelaku-pelaku yang membuat keresahan di masyarakat kaitan dengan pemerasan, penganiayaan, dan lain-lain. Yakni untuk prioritas kami membuat secara umum, yakni daerah wilayah hukum Jakarta Barat. Pastinya seluruh polsek akan kita lakukan patroli secara bertahap dan juga secara rutin guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dapat saya sampaikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk Operasi Berantas Jaya ini berlaku dari tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2025. Operasi Berantas Jaya digelar secara terpadu, dimulai sejak 9 hingga 23 Mei 2025 nanti. Operasi serupa akan terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Langkah ini diambil sebagai komitmen Polri untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di kawasan perkotaan Jakarta Barat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka kasus vandalisme di Komplek DPR dan MPR RI. Beberapa vandalisme yang dilakukan berupa pencoretan kalimat provokatif dan juga perusakan. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka kasus vandalisme di Kompleks DPR dan MPR RI. Mereka mencoretkan kalimat provokatif dan juga perusakan. Dilaksanakan di lapangan merah Polres Metro Jakarta Pusat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Dani Yulianto, beserta jajaran PJ Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui aksi ini terjadi pada Jumat 9 Mei 2025, di mana aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa diwarnai tindakan vandalisme, mulai dari mencoret gerbang hingga perusakan gerbang gedung DPR MPR RI. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menahan 5 orang tersangka inisial HIK, JK, SS, SBR, dan MWS. Mereka semua diancam dengan pasal 167, 170, dan 406 KUHP. AKBP Dani Yulianto menegaskan bahwa mereka punya alasan menindak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Mahasiswa sudah diberi peringatan untuk menghentikan perbuatannya karena sedang ada rapat parlemen negara, akan tetapi mereka terus melakukan aksinya, sehingga membuat suasana tidak kondusif. Betul bahwasanya Polres Jakarta Pusat tidak masuk ke dalam ranah apa yang menjadi substansi dari unjuk rasa itu. Teman-teman bisa tahu bahwa di wilayah Polres Jakarta Pusat itu tiap hari terjadi aksi unjuk rasa yang jumlahnya bisa belasan bahkan sampai puluhan. Kami tetap melakukan pelayanan dan mengamankan jalannya aksi, akan tetapi apabila terjadi perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan membahayakan, maka akan kami lakukan tindakan tegas. Nah, sebetulnya ini tidak bukan ini dikhususkan untuk kemudian berbeda dengan yang lain, tidak. Sudah dilakukan peringatan terhadap yang bersangkutan untuk menghentikan perbuatannya karena dari pihak DPR sendiri sudah menyampaikan meminta untuk tidak dilakukan aksi. Pada hari itu
juga sedang ada kegiatan rapat dan dalam waktu untuk mempersiapkan kegiatan yang sedang berjalan saat ini, yaitu pertemuan Parlemen Negara Oki. Sehingga apabila aksi itu terus dibiarkan, khawatir akan dapat mengganggu persiapan untuk melakukan konvensi tingkat internasional. Polres Metro Jakarta Pusat akan terus berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk aksi provokatif yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur melalui Kapolsek Maurole Ibtu Saiban melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur pada hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan jajaran Polsek Maurole di Gereja Santo Mikael, Kota Baru. Dalam keterangannya, Kapolsek Maurole menyampaikan agar para orang tua tetap menjaga dan mengawasi anak-anak, terutama remaja, dan memberikan pemahaman yang baik agar terhindar dari perbuatan kekerasan seksual, baik dari orang dewasa maupun dari anak di bawah umur. Kapolsek Maurole juga menekankan untuk menanamkan nilai agama, sehingga anak-anak paham dan memberikan edukasi yang baik, serta pentingnya menjaga diri agar terhindar dari perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebagai penutup, Ibtu Saiban menegaskan bagi para pelaku kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Kegiatan sosialisasi ini diterima dengan baik, serta warga juga menyambut baik kehadiran Kapolsek Maurole dan anggota Polsek Maurole sehingga memudahkan dalam kegiatan sosialisasi. Dari tim Humas Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, dalam menjaga alam bukan sekedar kewajiban atau aturan, tetapi karena adanya keimanan dan kebudayaan akan pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini dikatakan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan dalam kajian subuh ilmiah yang kali ini mengangkat tema alam dan kita dalam perspektif agama dan sains yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Riau pada Sabtu 10 Mei 2025. Ada dua tokoh nasional dengan latar belakang berbeda, yaitu Rocky Gerung sebagai intelektual publik dan Ustadz Abdul Somad sebagai ulama karismatik, yang sengaja dihadirkan untuk mengurai hubungan antara manusia, alam, dan keimanan dalam satu kesatuan nilai. Selamat datang, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kajian ilmiah Islamiyah dan diskusi ini. Semoga dengan kajian ilmiah dan diskusi ini kita mendapatkan bagaimana kita bisa memahami bukan saja hablum minanas antara kita, tetapi kepada seluruh alam semesta. Saya berharap dengan acara ini bisa menjadi melting pot untuk kita semua dalam memperkuat persatuan kesatuan di antara kita serta meningkatkan kualitas hidup sebagai umat Islam. Kalau orang Melayu selalu ajarnya berkenaan dengan alam. Orang Melayu bilang jangan ditebang pohon delima karena banyak garam dan daman. Jadi alam juga tidak boleh ditebang karena ada manfaat dan banyak manfaatnya bagi kita. Jangan dibuang ada dan lembaga karena di situ banyak tunjuk dan ajar. Nah, begitulah prinsip-prinsip orang Melayu menjaga memandang alam. Maka alam adalah karunia Allah
sesuai dengan tagline Profesor Feynman, yaitu melindungi tua, menjaga bawah. Maka selalu tidak mungkin. Jadi, sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12-13. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada. Kalau kita membaca cara memperbaiki bumi seperti yang difatwakan di dalam Quran, pakai otak. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Gaia. Bumi menyediakan kecukupan bagi kita yang kita butuhkan, basic needs. Kerusakan lingkungan dimulai ketika ego antropologis kita menganggap bahwa bumi itu disediakan untuk kita eksploitasi. Nah, kerakusan itu hendak ditahan. Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Ma'amin muslimin yang disuharsan yasra'u zar'an fayakuluhu mayur. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung, bahimatun, hewan, insanun, manusia, illa kana lahu bihi shadaqah, maka itu sebagai sedekah. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disumpulkan di dalam api neraka. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya. Kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.